Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah dengan materi masalah kesiswaan di Indonesia. Kami dari kelompok 4, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Martina Pasaribu dengan NIM 180384205031. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 180-384-20-50-15. Perkenalkan, nama saya Jessica Siboya, NIM 1803-20-50-53. Perkenalkan, nama saya Ferbina BR Taregan, NIM saya 1503-8820-1074. Sekian dan terima kasih. selanjutnya kami akan mulai penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan manajemen kesiswaan dan masalah penerimaan siswa akan dijelaskan oleh Saudari Alia, dan yang kedua yaitu masalah evaluasi belajar dan masalah bimbingan akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang ketiga yaitu organisasi intrasekolah akan dijelaskan oleh Saudari Jessi, dan yang keempat yaitu permasalahan dan solusi manajemen kesiswaan akan dijelaskan oleh Saudari Ferbina. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Nur Alia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dan fungsi manajemen kesiswaan ini adalah berkenaan dengan pengembangan individualitas, pengembangan sosial, penyaluran aspirasi dan harapan, pemenuhan kebutuhan, dan kesejahteraan. Tanggung jawab kepala sekolah secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu masalah kegiatan penerimaan siswa baru, masalah kemajuan belajar, dan evaluasi belajar, pembinaan siswa, dan pemantapan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. Nah, kemudian ada masalah utama dalam bidang kesiswaan. Masalah utama dalam bidang kesiswaan ini terbagi menjadi 3, yaitu masalah penerimaan siswa baru, masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar, dan yang ketiga itu masalah bimbingan. Yang pertama itu masalah penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah perlu membentuk semacam kepanitiaan yang dijadikan sebagai penerima siswa baru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat berpedoman pada pedoman penerimaan siswa baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan selanjutnya setelah penerimaan siswa baru adalah pendataan siswa. Data ini sangat diperlukan untuk melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan jika siswa menemui kesulitan dalam belajar. Memberi pertimbangan terhadap prestasi belajar siswa, memberikan saran kepada orang tua tentang prestasi belajar siswa, pindah sekolah, dan lain sebagainya. Ada beberapa kegiatan yang lain harus dilakukan ketika penerimaan siswa baru, yaitu penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat-syarat bagi calon siswa untuk dapat diterima di sekolah yang bersangkutan, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Untuk masalah yang pertama ini, setiap tahun dibentuk panitia penerimaan siswa baru. Panitia ini diserahkan tugas untuk memanajemenkan dan mengorganisasikan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru. Pimpinan sekolah harus mampu memberi pedoman yang jelas kepada panitia agar penerimaan siswa baru ini berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk masalah kemajuan belajar dan masalah bimbingan akan dijelaskan oleh Martina.
Sekarang saya akan membahas mengenai masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar. Nah, di sini teman-teman, ternyata bukan hanya siswa dan bukan hanya guru yang berperan penting dalam kemajuan belajar. Ternyata sekolah juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha mengembangkan kemajuan belajar siswa-siswanya. Kemajuan belajar ini secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa. Ini semua merupakan tanggung jawab pimpinan sekolah. Oleh karena itu, pimpinan harus tahu benar-benar kemajuan belajar anak-anak di sekolahnya. Ia harus mengenal anak-anak beserta latar belakang masalahnya. Laporan hasil kemajuan belajar hendaknya tidak dianggap sebagai kegiatan yang rutin saja, tetapi mempunyai maksud agar orang tua siswa juga ikut berpartisipasi aktif dalam membina belajar anak-anaknya. Kemudian, diadakannya evaluasi bagi siswa-siswa bertujuan untuk mengetahui perkembangan siswa tersebut, untuk mengetahui metode pengajaran oleh guru untuk mencari perbaikan bagi siswa. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai masalah bimbingan. Masalah ini juga berkaitan erat hubungannya dengan kemajuan belajar siswa. Ialah masalah bimbingan. Tugas sekolah bukan hanya sekedar memberi pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi sekolah harus mendidik anak-anak menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, tugas sekolah bukan saja memberikan berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing anak-anak menuju ke arah kedewasaan. Maksudnya di sini yaitu kita sebagai guru juga harus membimbing anak-anak melalui sikap dan perbuatannya serta akhlaknya. Lalu di sini juga dalam rangka tugas pimpinan sekolah ialah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan kegiatan bimbingan ini, maka anak-anak akan ditolong untuk mampu mengenal dirinya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Anak-anak akan ditolong agar mampu mengatasi masalah-masalahnya yang mengganggu kegiatan belajar siswa tersebut. Dengan demikian, diharapkan anak-anak akan dapat bertumbuh sehat baik secara jasmani dan rohaninya, serta dapat merealisasikan kemampuannya secara maksimal. Pembinaan siswa adalah pembinaan layanan kepada siswa, baik di dalam maupun di luar jam pelajarannya di kelas. Dalam pembinaan siswa dilaksanakan dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas belajar mereka. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah adalah memberikan orientasi kepada siswa baru, mengatur dan mencatat kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan yang diraih yang dilakukan oleh siswa untuk mengatur disiplin siswa selaku peserta didik di sekolah. Lalu di samping itu juga seorang kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan pemantapan program siswa. Hal ini berkaitan dengan selesainya belajar siswa. Apabila siswa telah selesai dan telah menamatkan studinya, lulus semua mata pelajaran dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapat surat tanda tamat belajar dari kepala sekolah. Untuk mencapai dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala sekolah selaku pengelola sekolah harus melakukan hal-hal berikut ini, yaitu meliputi pengelolaan perencanaan kesiswaan, mengadakan pembinaan dan pengembangan kegiatan siswa, serta mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan melanjut materi yaitu organisasi intrasekolah, di mana organisasi ini merupakan kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama atau satuan kelompok kerjasama antar siswa. Jadi kemudian siswa ini merupakan satuan pendidikan dasar menengah. Kemudian intra ini terletak di dalam dan di antara. Kemudian ada OSIS. OSIS ini merupakan suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah. Jadi sekolah merupakan satuan pendidikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar secara berjenjang. Jadi, organisasi intrasekolah ini merupakan wadah atau area tempat bagi siswa-siswi, yaitu sebagai calon-calon anggota masyarakat maupun calon warga. Dalam organisasi intra ini, siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar
kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya itu usaha pembina dalam OSIS ini yaitu yang pertama mempertinggi moral etiknya, yang kemudian memperdalam kesadaran rasa kebangsaan bagi siswa dan siswi. Selanjutnya itu memajukan kesenian maupun olahraga. Selanjutnya itu meningkatkan pengabdian pada masyarakat. Kemudian meningkatkan usaha-usaha sosial. Jadi tujuan adanya OSIS di sekolah itu yang pertama untuk meningkatkan ketuhanan yang Maha Esa dan budi pengerti yang luhur. Selanjutnya itu untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya itu untuk memantapkan kepribadian yang mandiri. Selanjutnya itu memperketat rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu permasalahan dan solusi dalam manajemen kesiswaan di Indonesia. Masalah yang pertama, perbedaan signifikan antar sekolah dalam penerimaan siswa baru. Penyebab dari perbedaan yang signifikan adalah perbedaan daya dukung dan prestasi dalam sebuah sekolah. Solusinya dapat digunakan pemerataan dalam pembangunan daya dukung sebuah institusi pendidikan. Masalah yang kedua, masih banyak orang tua yang kurang mengerti cara pendaftaran online. Solusi yang dapat digunakan, pendaftaran online sebaiknya difasilitasi oleh sekolah asal siswa. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kami. Sekian dan terima kasih.